Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam suasana Imlek, tapi kita tidak lupa untuk mendengarkan firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Bicara tentang Imlek tentu saja menyangkut bicara berkat-berkat. Kita buka dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, kita sering dengar ayat ini, terus khotbah-khotbah banyak juga yang berbicara tentang kita tidak hanya meminta mencari berkat-berkat jasmani dari Tuhan, tapi juga berkat rohani yang dalam hal ini dibahasakan atau diistilahkan kerajaan Allah. Kita sering mendengar itu. Tentu saja tidak salah kita meminta pemeliharaan Bapa di surga berupa kecukupan jasmani sehari-hari, karena hal itu pun termasuk di dalam tanggung jawab Allah Bapa kita yang menciptakan kita. Dia bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita jasmani dan rohani. Jadi tidak salah minta hal-hal jasmani. Tentu itu bahkan itu juga menyenangkan Tuhan kalau kita minta kepada Bapak itu umumnya senang kalau anaknya datang minta kepadanya daripada minta kepada tetangga gitu. Jadi itu salah satu hal yang menyenangkan Tuhan. Tetapi yang kita bahas adalah bagian yang tadi. Lalu apa sih yang dimaksud kalau kita jangan hanya meminta berkat-berkat jasmani, tapi mintalah juga berkat rohani. Nah kalau sekarang dikejar lebih detail atau lebih nyata, berkat rohani itu apa gitu? Apakah dalam hidup kita sudah menerima yang dinamakan berkat-berkat rohani itu? Ya, salah satu ayat yang lain yang saya juga sering baca ini Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, jadi sebenarnya kalau waktu kita mikir berkat itu apa gitu? Ya, tentu saja di dalamnya berkat itu kita selamat sejahtera, terlindungi dari segala mara bahaya, kebutuhan sehari-hari dicukupi. Lalu apalagi? Oh ya, berkat rohani juga. Orang biasanya lancar bilang gitu. Tapi kalau dikejar, kamu sudah terima belum berkat rohani apa yang sebenarnya kamu sudah merasa terima dari Tuhan? Itu mungkin sebagian orang akan ya apa ya gitu. Mungkin apa ya bentuknya apa? Berkat yang saya terima ya wes, keluarga aman sejahtera, kecukupan ada, waktu mau bayar biaya anak sekolah itu ada lagi, pokoknya tidak pernah kekurangan. Oh itu luar biasa, iya. Lalu berkat rohani apa? Katanya itu tergolong berkat jasmani. Lalu yang rohani apa? Nah ini yang saya ajak kita lihat. Mungkin berkat rohani kalau ditanya, oke, ya kita diselamatkan dan menerima kehidupan kekal. Ya bagus, itu salah satu. Tapi saudara, itu sebenarnya hanya langkah dan lompatan pertama, dan itu pun sesuatu yang sifatnya ajek gitu, tetap. Dan soalnya ini sekali sudah dipindah oleh Yesus. Waktu kita percaya, di titik dimana kita percaya bahwa Yesus itu mati itu untuk menggantikan hukuman kita, disitulah kita langsung dilompatkan masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan itu terjadi hanya satu kali itu saja gitu loh. Maksudnya selama kita terus tinggal dalam percaya iman kepada Yesus, itu akan tetap di situ posisi kita. Nah, lalu berkat rohani apa lagi? Apakah hanya itu yang sudah ya saya sudah diselamatkan titik? Lalu dalam kesehariannya apakah yang kita lihat ya wis itu? Ya pokoknya aku kan sudah dicukupi sehari-harinya dan sebagainya.
Tapi tidak, sebenarnya ada wujud-wujud berkat rohani yang kita bisa terima dengan sangat nyata di dalam keseharian. Itu yang saya mau ajak kita lihat. Ini yang kita sering baca dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Saudara, untuk renungan ini kita soroti satu ini. Buat saya menerjemahkan salah satu berkat rohani yang luar biasa yang akan Tuhan janjikan dialami, itu adalah perubahan karakter kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Waktu kita semakin teguh dalam pengiringan sama Yesus, itu kita merasa diubahkan dari manusia duniawi dengan cara pikir yang kita sudah bawa dari sejak lahir. Saya biasanya beroperasi, pikiran saya, cara saya memandang, cara saya menyelesaikan konflik, cara saya menjalankan hidup, itu cara saya seperti ini. Walaupun itu caranya orang baik-baik, tapi belum tentu itu cara ilahi. Kita sedang dibawa dari cara itu yang kita sudah kenal secara manusiawi, itu diubah, digeser, dibentuk lagi, dibongkar, mungkin ada yang tambal di ini sampai menjadi karakter atau ya akal budi yang ilahi. Itu berkat yang luar biasa, karena itu jauh lebih dari ya apa yang terlihat dibutuhkan dalam keseharian hidup ini. Tapi kalau di dalam kita bisa merasa, wah saya terima hari ini satu penyingkapan baru yang membawa saya berubah cara saya memandang orang ini, cara saya memandang tetangga saya yang saya itu lagi tidak suka, itu saya itu bisa lebih berbelas kasihan atau lebih bagaimana ya, lebih bisa memenuhi firman Tuhan yang bilang kasihilah musuhmu, kamu berbuat baik sama orang. Itu dimampukan, semakin lama semakin diubah, dimampukan ke arah sana. Itu saudara yang saya percaya salah satu bentuk berkat rohani yang luar biasa rasanya, yang kalau buat saya pribadi itu sama dengan rasanya seperti mujizat kebangkitan dari orang mati. Karena roh yang mengerjakan kebangkitan manusia baru itu adalah roh yang bukan kekuatan manusia biasa. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itulah yang mengerjakan, pertama melahirkan kita baru, kemudian mengembangkan dan terus semakin menumbuhkan dan melipat gandakan karakter Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itu yang adalah berkat rohani, dan itulah yang dimaksud oleh Yesus tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Salah satu unsur kerajaan Allah adalah pembangunan karakter Yesus itu di dalam hidup kita. Kerajaan Allah terlihat di pribadi-pribadi yang mempersilahkan Tuhan mengubah dia. Kerajaan Allah terlihat di situ. Dia diubahkan, semakin hidupnya damai sejahtera, semakin yang keluar adalah buah-buah damai, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kehidupan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyembuhkan, dan seterusnya. Diubahkan dari kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang banyak menghakimi, mungkin kata-kata yang banyak munafik, tidak jujur, tidak tulus, dan sebagainya. Apapun itu bentuknya, itu semakin lama semakin dirasakan perubahan itu. Dan itu dimungkinkan hanya karena waktu kita menerima Yesus, menerima keselamatan hidup kekal, lalu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu berkuasa di dalam kita dan mengerjakan hal-hal yang ilahi seperti itu. Kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Mulai ayat 3 saja. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan tumbuh dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia.
Jadi di sini yang ditekankan adalah kita ini kodrat manusiawi yang fana kita yang harusnya masuk neraka ini diubah oleh kuasa ilahi yang disebut ini beberapa kali kata ilahi disebut di sini. Artinya ini bukan kekuatan manusia, tapi ini diterima oleh kita bisa terima roh yang ilahi itu karena kita percaya Yesus yang mati untuk membereskan dosa-dosa, untuk membereskan masalah dosa kita, yang membuat kita tidak bisa menerima berkat-berkat rohani tadi. Berkat-berkat rohani kerajaan Allah, kita tidak bisa melihat itu dipatahkan, diselesaikan oleh pengorbanan Yesus. Sejak itu rohnya bertambah kuat di dalam kita, terus mengerjakan karyanya itu tidak berhenti dalam kita dan mengerjakan terus pembaharuan kuasa yang ilahi itu terus menerus mengerjakan kodrat manusiawi kita, dia ubahkan menjadi kodrat ilahi. Dan semua perlengkapan apapun yang dibutuhkan dalam proses itu sudah ada di dalam pengorbanan Yesus itu kita ambil. Itu juga berkat rohani, karena berkat rohani adalah semua apapun yang kita butuhkan, kalau itu dana, kekuatan, kesabaran, apapun, anugerah, pengampunan, ya apapun itu yang kita butuhkan untuk terus berlangsung dalam proses pengubahan ini, itu sudah ada di dalam, sehingga kita kapan saja kita butuh, kita bebas mengambil itu dan kita terus melangsungkan proses perubahan kita dari manusia duniawi menjadi ilahi. Dan itu kita rasakan dan itu luar biasa. Itu yang saya sebut tadi, buat saya pribadi, saya rasanya inilah yang dimaksudkan kebangkitan dari antara orang mati yang terjadi secara personal, bukan hanya waktu ada mujizat benar-benar orang mati dibangkitkan, itu pun tentu termasuk kuasa ilahi. Tapi ternyata saya yang tidak mati fisik pun bisa merasakan itu. Maksudnya kita semua orang-orang yang tidak mati secara fisik, tidak perlu kita itu mati secara fisik supaya bisa merasakan kebangkitan itu gitu loh. Bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu bekerja dan membangkitkan kita. Ternyata tidak perlu kita harus mati fisik dulu. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami hal ini di dalam batin masing-masing. Roma pasal 8 ayat terakhir yang kita baca, ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, di dalam saya dan saudara, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuh kita akan dibangkitkan pada akhirnya. Sekarang yang dibangkitkan terus-menerus adalah karakter Yesus itu yang sudah dilahirkan baru, lalu diteguhkan, ditumbuhkan, dikuatkan, dibuat lipat ganda dan dibuat semakin nyata. Dan semakin kuat memancar dari dalam kita. Itulah yang salah satu aspek dari berkat rohani yang kita baca dan bicarakan hari ini. Ya, ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati dan teguhkan semua kebenaran yang sudah diterima oleh rohnya untuk berbuah-buah dalam hidup kita. Amin.